Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhran Altarik dengan nomor induk mahasiswa 0479781102. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas praktikum 2 pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu menggunakan tools CMD sebagai alat pada tugas praktikum ini. Baik, langsung saja kita mulai praktikum tugasnya. Di sini saya akan menggunakan CMD atau singkatannya dari command prompt ya. Jadi command prompt merupakan fitur dasar Windows yang dapat digunakan untuk berbagai hal seperti mengolah sistem operasi, manajemen file, konfigurasi jaringan, pemecahan masalah, gitu ya. Jadi pada kali ini kita coba praktekkan untuk konfigurasi jaringan dan manajemen file seperti itu ya. Lanjut kita langsung saja menggunakan toolsnya. Kita jalankan sebagai administrator. Di sini run as administrator ya. Kita aja saja. Baik, pada task yang pertama atau kita di sini menggunakan perintah cd seperti itu. Jadi cd adalah singkatan dari change directory yang fungsinya sendiri adalah sebagai perintah untuk berpindah-pindah directory ya. Jadi di sini contohnya kita ada di directory C, folder Windows dan season 32 seperti itu ya. Baik, kita coba kembalikan dulu kepada cd awal gitu ya. Kita coba langsung saja praktekkan bagaimana kita berpindah-pindah directory seperti itu. Kita coba di sini cd user, lalu di sini saya menggunakan user saya pribadi Fakran, Fakran ya, lalu di sini download, download. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke directory C user Fakran download ya. Di sini setelah kita masuk, kita coba mengintip kira-kira ada apa saja di directory download. Nah, di sini ada file-file ya. Dia jadi CMD ini menampilkan berupa teks gitu. Jadi di sini banyak-banyak file ada di dalam direktorinya download seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke CLS. Jadi kita perintah CLS. CLS adalah perintah atau singkatan dari clear screen seperti itu ya. Coba clear screen ya. Jadi membersihkan layar kerja pada CMD seperti itu ya. Kita coba keluar dulu ke CD awal ya. Lalu kita di sini menjalankan perintah CLS, lalu ada tanda bantuan di sini. Jadi kita coba garis miring lalu tanda tanya. Fungsinya adalah pada perintah tersebut kita bisa menjalankan perintah apa setelahnya atau di dalamnya seperti itu ya. Karena CLS ini nggak ada, hanya clear scan, maka tidak ada perintah selanjutnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke task nomor 4 yaitu dir. Dir itu adalah directory ya. Jadi kita coba dir, lalu di sini tanda tanya ya. Kita bisa melakukan apa saja pada perintah dir seperti itu ya. Jadi syarat untuk menjalankan perintah dir, kita coba masuk dulu ke directory ya. Di sini kita coba masuk ke directory download tadi ya. Lalu kita coba menjalankan perintahnya. Salah satu contohnya yaitu dir st, yaitu tadi t ini adalah berfungsi control which name time field. Jadi saya coba mau melihat kapan si file tersebut diubah seperti itu ya. Berarti setelah stay kita jalankan w, di sini kodenya ya w, lalu nama filenya seperti itu. Nama file yang saya mau coba adalah tadi kita di atas kita bisa lihat, oh udah clear ya. Tadi saya masih ingat jadi pdf joiner.pdf seperti itu. Nah, di sini keluar bahwasanya si PDF Joiner ini terakhir diubah pada tanggal 6/11 tahun 2024 jam 13.24 seperti itu. Baik,
Lanjut, ini saya sudah melakukan praktikum untuk manajemen file dasar gitu, jadi CD, CLS, dir seperti itu. Baik, setelah melakukan perintah-perintah manajemen file seperti CD, dir gitu ya, kita lanjut ke pada perintah-perintah dasar jaringan pada CMD seperti itu. Baik, kita clear dulu CLS, lalu kita balikan ke CD awal begitu ya. Lalu di sini ada kita diminta untuk menjalankan perintah IP config. Jadi IP config merupakan perintah yang digunakan untuk mengelola dan memecah masalah pada jaringan sistem operasi Windows, Mac ataupun Linux seperti itu. Jadi IP config adalah menampilkan informasi IP address yang digunakan pada laptop saya atau pada laptop ataupun komputer seperti itu ya. Di sini kita coba enter, lalu di sini muncul interface fisikalnya seperti itu ya. Di sini yang terdapat informasi jelasnya yaitu informasi wireless LAN atau WiFi gitu ya. Karena pada saat ini saya menggunakan WiFi. Baik. Di sini terdapat informasi IP address versi 6, lalu IP address versi 4, lalu subnet dan default gateway pada laptop saya seperti itu. Jadi yang ditampilkan pada IP config ini adalah informasi IP address pada physical interface seperti itu. Baik, kita coba next, yaitu IP config all ya. Jadi IP config all ini adalah menampilkan seluruh informasi jaringan pada komputer kita, termasuk hostname, lalu juga interface physical dan virtual seperti itu ya. Baik, jadi sini ada hostname. Baik, selanjutnya kita coba IP config. Lalu tanda tanya seperti ini. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan pada perintah IP config seperti itu ya. Di sini pada IP config di sini ada contohnya, di sini ada release dan renew gitu ya. Jadi IP config release tersebut adalah fungsi merilis IP address pada laptop kita. Jadi kita melepas IP address yang menempel pada laptop, lalu selanjutnya kita wajib renew, artinya kita coba minta lagi nih IP-nya supaya alamat IP pada laptop kita tetap dapat berkomunikasi secara lokal ataupun secara publik seperti itu ya. Baik, kita coba di sini IP config release, artinya kita coba rilis IP kita ya. Jadi biasanya ketika kita running IP config release, kita disconnect dulu terhadap WiFi yang kita gunakan seperti itu. Eh, Lalu selanjutnya adalah ya di sini WiFi kita IPv4 address hilang seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita wajib untuk menjalankan perintah ipconfig renew untuk mendapatkan kembali IP address-nya seperti itu. Jadi kita coba sedikit menunggu untuk mendapatkan kembali IP address-nya seperti itu. Nah, kita dapat lagi nih si IP-nya yang tadi kita sempat lepas seperti itu ya. Selanjutnya IP config ini kita juga bisa menampilkan DNS dengan menjalankan perintah berikut IP config display DNS seperti itu ya. Nah, jadi kita mendapatkan semua DNS yang terkoneksi pada laptop kita seperti itu ya. Bahkan record-recordnya ataupun record-record DNS yang pernah terkoneksi atau pernah diakses oleh laptop kita seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini ada IP config flash DNS. Fungsinya adalah flashing cache DNS. Jadi kita merefresh DNS pada laptop kita seperti itu. Jadi seperti ini. Flash DNS. Nah, jadi fungsinya adalah tadi merefresh kembali DNS yang ada pada laptop kita seperti itu. Baik, selanjutnya kita coba running ipconfig register DNS. Ini fungsinya adalah meregistrasi DNS pada laptop kita seperti itu. Ya, sudah. Jadi biasanya ketika kita register DNS ini biasanya ada aktivitas propagasi selama 15 menit mungkin ya.
Seperti itu. Baik, kita lanjut kepada task nomor 13 yaitu perintah ping. Jadi ping ini ada singkatannya. Singkatan adalah paket internet gover. Gitu. Jadi ping itu sendiri adalah perintah untuk melakukan pengecekan respons antara server dan klien dalam sebuah jaringan internet ataupun lokal gitu. Dengan menggunakan ping ini kita bisa mengukur waktu yang dibutuhkan eh, koneksi antara server dan klien. Jadi kita bakal dapat informasinya nih antara server dengan membutuhkan waktu berapa lama untuk sampai ke tujuan seperti itu. Baik, langsung aja kita coba jalankan di sini ping ya. Jadi apa saja kita coba pada umumnya dulu kita ping ngetes jaringan ya. Kita coba ping ke gateway kita yaitu 192.168.1 ya, ini local gateway ya. Nah, ketika kita selesai ping, maka informasi yang kita dapatkan adalah ya tadi tujuan kita ya, ini bytes adalah paket yang kita kirim ya. Ini adalah waktu yang dihabiskan untuk sampai ke tujuan dan TTL ini adalah hop bahwasanya masih banyak hop yang kita bisa lewati, tapi defaultnya itu adalah 64 seperti itu. Baik, di sini kita coba jalankan perintah lainnya dalam perintah ping yaitu ping terus menerus ya. Kita coba contoh di sini pingdetik.com ya, minte seperti itu. Nah, jadi fungsi minte ini adalah menjalankan ping secara terus menerus tanpa henti gitu ya. Akan tapi kita bisa menghentikannya dengan cara manual dengan cara kontrol plus C gitu ya. Jadi ini fungsi minta ini kita coba untuk mengetes jaringan kita apakah ada timeout seperti ini ya. Artinya ini mungkin ada sedikit putus atau gangguan latensi ataupun paket loss seperti itu. Baik, kita coba putuskan secara manual ping tersebut ya. Selanjutnya kita bakal coba untuk merubah bit yang kita kirim ke server tujuan seperti itu. Kita coba ping min L gitu ya. Ini untuk size paket yang akan kita kirim, lalu size paketnya kita mau kirim seberapa besar. Di sini saya menggunakan 1500, lalu saya coba kirim ke default gateway saya seperti itu. Munculnya seperti ini. Jadi by default paket yang kita kirim hanya 32 bit, tapi kita bisa customize sampai 1500 ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah netstat. Netstat adalah singkatan dari gabungan antara dari network dan statistik gitu lah. Jadi fungsinya adalah fungsi perintah ini adalah memberikan statistik dasar pada semua aktivitas jaringan dan memberikan informasi port dan juga alamat pada koneksi yang dijalankan seperti itu ya. Contohnya kita coba enter di sini netstat ya. Di sini tersampaikan informasinya apa saja, koneksi apa saja yang terkoneksi pada laptop kita ya dengan ditandai status established seperti itu ya. Di sini netstat ini menampilkan hanya protokol TCP seperti itu ya. Baik, kita coba lakukan netstat. Apa saja yang bisa dilakukan oleh netstat seperti itu ya. Nah, di sini ada tambahan-tambahan uh, komennya setelah netstat itu apa seperti itu. Baik, di sini saya coba jalankan netstat min E. Jadi ini artinya tadi adalah display internet statistik. Jadi menampilkan statistik internet gitu ya. Coba. Nah, ini maka muncul hasilnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah netstat min ano. Ano ini menampilkan semua statistik informasi yang terkoneksi pada laptop kita, baik itu protokol TCP ataupun UDP dan bahkan kita bisa melihat statusnya gitu ya, listening atau establish gitu ya. Artinya listening ini menunggu nih koneksi dari laptop kita. Lalu ada PID. PID itu adalah proses ID ya, fungsinya adalah untuk men-tracing pada event-event di komputer kita seperti itu.
Baik, selanjutnya task yang nomor 15 kita akan melaksanakan perintah trace. Sebelum kita melaksanakan perintah trace, kita clear dulu menggunakan cls ya. Jadi trace ini fungsinya adalah untuk kita tahu bagaimana proses perjalanan eh, sebuah komputer untuk mengontak untuk sampai ke tujuan. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi kita tahu nih untuk sampai ke server tujuan kita lewat mana saja. Jadi fungsi dari traced seperti itu gitu ya. Traced ya, kita cari targetnya. Di sini kita coba yang simple dulu aja yang ada di Indonesia. Kita mau coba cari tahu kira-kira kalau kita mau sampai ke detik.com itu kita lewat jalur mana aja ya, seperti itu. Baik. Jadi di sini terdapat informasi. Jadi si detik.com ini menggunakan IP 103.49.221.211 ya. Ini IP publiknya mungkin. Lalu biasanya data atau informasi hop pada trace ini maksimal itu adalah 30 loncatan gitu ya. Jadi semakin banyak loncatan itu semakin lama sampainya, seperti itu. Baik, kita tunggu sampai selesai. Baik, di sini sudah mendapatkan informasi trace komplit, artinya kita sudah berhasil mentrace ya sampai tuntas sampai tujuan. Jadi di sini tertulis sampai 9 hop, artinya ketika ingin sampai ke detik.com kita melewati 9 lompatan seperti untuk sampai seperti itu. Ya, berikut adalah fungsi dari tracer. Selanjutnya ada perintah petping. Petping adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss gitu ya. Jadi kita coba petping seperti ini ya. Nah, di sini kita ada contoh-contoh opsi untuk menyalakan petping ya. Sini kita coba petping, lalu targetnya adalah gateway kita. Kita ingin tahu nih kita untuk sampai gateway di internet di rumah apakah ada gangguan atau ada paket loss seperti itu ya. Langsung kita enter setelah menjalankan petping 192.168.1.1 seperti itu. Baik, jadi di sini juga ketika kita melakukan petping disertai dengan data trace. Jadi ini karena saya menggunakan lokal address, maka hopnya tidak terlalu banyak. Setelah itu akan melakukan perhitungan statistik seperti itu ya. Nah, di sini muncul trace complete. Jadi di sini ada keterangan 0%, 0%, artinya tidak ada latensi ataupun paket loss ataupun gangguan pada jaringan yang saya pakai untuk sampai ke 192.168.1.1 seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada NS lookup. Jadi fungsinya adalah melihat DNS yang pada laptop kita gitu ya. NS lookup. Di sini saya coba kembangkan. Di sini saya mencoba menggunakan DNS lookup. DNS lookup detik.com seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi. Baik, selanjutnya kita coba jalankan perintah nomor 18 yaitu netsh ya. Netsh sendiri berfungsi untuk mengkonfigurasi atau melihat konfigurasi jaringan pada laptop. Jadi netsh ini adalah perintah khusus untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan pada laptop seperti itu ya. Baik,
kita coba langsung saja di sini Netesa, kita coba minta bantuan dulu kira-kira Netesa ini bisa eh, ada apa saja di dalamnya seperti itu ya. Oh, saya coba exit dulu. Ya, kita clear dulu. Lalu kita jalankan Netsh gitu ya. Maaf, saya salah. Netsh. Nah, di sini kita bisa menjalankan komen-komen berikut begitu ya. Jadi, secara keseluruhan Netsh ini adalah sifatnya change ya, merubah konfigurasi jaringan pada laptop seperti itu. Saya coba menjalankan yang uh, untuk menampilkan sebuah konfigurasi saja. Di sini ada Netsh dump seperti itu ya. Netsh dump. Nah, di sini adalah menampilkan konfigurasi detail dari A sampai Z pada laptop kita seperti itu. Ya, sini bisa menampilkan interface, lalu IPv6, IPv4, interface yang disable, enable gitu ya, bahkan sampai proxy gitu ya, bahkan sampai VPN seperti itu. Baik, selanjutnya kita coba menjalankan perintah route. Jadi route sendiri ini merupakan perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar sebuah routing seperti itu ya. Jadi kita langsung saja coba. Di sini kita coba route, lalu kita minta bantuan apa saja yang bisa dilakukan oleh perintah route seperti itu. Yang pertama di sini ada route print ya, saya juga belum coba. Lalu di sini ada route add, mungkin di sini menambahkan routing kepada tujuan tertentu seperti itu ya. Lalu di sini ada route change seperti itu. Baik, jadi kita coba dulu pakai route print ya. Jadi kita lihat hasilnya ada apa. Nah, jadi ketika kita menjalankan perintah route print di sini terlihat informasi routing table pada jaringan yang ada di laptop kita seperti itu. Gitu ya. Di sini ada route print contohnya kita yang di atas saja. Di sini ada 0000. Netmasknya ini 000, gateway-nya 192.168.1.1, interface di sini 192.168.1.1.7 adalah hostname host kita ya. Jadi artinya adalah root 00 ini yang berarti routing default, artinya uh, seluruh aktivitas jaringan yang akan keluar dari yang kita akses maka lewatnya gateway-nya ini gitu ya. Karena ini 192.1.1 ini adalah gateway internet pada jaringan yang saya gunakan seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada perintah. Selanjutnya yang terakhir task nomor 20 yaitu perintah net ya. Jadi perintah net ini adalah perintah Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan ya, dan perintah ini juga dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti contohnya ngecek status jaringan, konfigurasi gitu ya, atau berbagi file atau manajemen filing gitu ya. Jadi untuk melihat semua konfigurasi file ataupun jaringan pada komputer itu adalah fungsi dari perintah net. Baik, di sini langsung saja kita coba ketikkan net, lalu kita coba minta bantuan ketik apa saja yang bisa dilakukan oleh net tersebut. Di sini ada account sampai view. Di sini saya akan coba perintah net time, lalu kita coba tanya apa yang bisa dilakukan oleh selanjutnya. Nah, di sini kita bisa dapat informasi bahwasannya setelah net time kita bisa tentukan targetnya seperti di sini ada computer name, ada domain name seperti itu ya. Baik, kita lanjut kita net spasi time, lalu di sini masukkan nama komputernya. Di sini saya coba komputer saya pribadi dengan cek dulu hostname-nya. Lalu kita coba ketikkan ulang net time. Lalu hostname pada komputer saya seperti ini laptop min E7 E7 31 HEB seperti itu ya. Oh,
Oh, sepertinya saya ada keliru untuk penulisan hostname-nya seperti itu. Di sini baru huruf N. Baik. Nah, di sini muncul hasilnya bahwasannya net time laptop hostname saya waktunya adalah tanggal 16 bulan 11 tahun 2024 jam pukul 9.16 menit 54 detik seperti itu. Baik, eh, baik setelah melakukan kegiatan praktikum 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya ingin memberikan kata-kata penutup, yaitu saya eh, telah mendapati banyak hal baru, ya, dan juga pelajaran dasar eh, dari penggunaan CMD pada jaringan komputer seperti itu, ya, terutama pada Windows. Di sini ketika ketika saya menjalankan perintah-perintah seperti ipconfig, root, ping, lalu juga net ataupun NetSH atau NSLOOKUP, DNS flashing gitu ya. Di sini saya bisa mendapati informasi-informasi jaringan pada sebuah endpoint, bahkan statistik yang kita dapatkan pada jaringan komputer yang ada di laptop saya, mulai dari IP address ya, lalu routing table, lalu protokol, bahkan kita bisa melihat koneksi-koneksi apa saja yang terkoneksi pada laptop kita dengan menjalankan netstat tadi. Ya, kita bisa melihat apakah ada berapa koneksi jaringan yang terkoneksi pada laptop kita seperti itu. Lalu banyak hal lainnya yang bisa dijelajahi dengan komen-komen tersebut ya, dan bahkan bisa kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari pada aktivitas dunia IT mungkin seperti itu ya, terutama pada jaringan komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.